Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan kris yang tertera di layar. Shalom, mari bergabung di doa pagi Coram Deo, baik melalui Zoom atau live streaming Facebook. Silakan lihat ID Zoom dan Facebook yang tertera di layar. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam seminar misi GBI Rayon 18 dengan tema Equipping for Training bersama Pendeta Dr. Daniel Ginting MTH dan pelayanan misi Yayasan Parayangan Indah. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 9-16 waktu Indonesia Barat. Bertempat di GBI Mega Bekasi, Ruang Sekolah Minggu. Mari datang dan diperlengkapi agar semakin siap menjawab panggilan Tuhan dalam pelayanan misi. Tuhan Yesus memberkati. GBI Rayon 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 1 siang bertempat di GBI Cibitung Rayon 18. MDPJ SICC bulan Agustus akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di SICC Sentul. Diharapkan seluruh pengerja, anak muda, dan anggota KUL untuk dapat hadir. Tuhan Yesus memberkati. MDPJ Rayon 18 bulan Agustus akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Mega Bekasi. Seluruh hamba atau pelayan Tuhan dan pengerja Rayon 18 serta turut mengundang jemaat PPA dan anggota KUL untuk ikut serta. Tuhan Yesus memberkati. STT Betel Bekasi membuka pendaftaran baru penerimaan mahasiswa baru 2025-2026. Program studi sarjana dan magister teologi semester ganjil untuk semua usia, baik onsite maupun online. STT Betel Bekasi juga menyediakan kelas khusus bagi gembala, wakil gembala, majelis gereja, pelayan Tuhan, pengerja, diaken, diakones, dan jemaat. Untuk pendaftaran silakan scan barcode atau menghubungi nomor telepon yang tertera di layar.
Jemaat GBI Rayon 18. Selamat datang di ibadah online GBI Rayon 18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur boleh kembali beribadah bersama-sama di ibadah online ini. Biarlah kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah yang mengadakan ibadah online ini. Dengan penuh sukacita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di ibadah online di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bila kiranya Bapak di surga, ibadah ini Tuhan menjadi ukupan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Pujian penyembahan ini kan boleh Tuhan menyukakan hati-Mu Bapak. Dan firman-Mu yang disampaikan berkati dan menjadi rema bagi setiap kami Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya lawatan Tuhan dahsyat dan luar biasa di ibadah online ini Bapak. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih, kami siap untuk beribadah dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melebihi segala pengetahuan. Sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Lebih lagi saudara, betapa heran, amin, yang dicur. Mega Bekasi, kita menari bagi dia. Marilah mari,
Asik-asik. Segala pengetahuan. Sama-sama nyatakan. Sio, sio, sio manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua. Boleh angkat dua jempol kita menari bagi Tuhan. Katakan Sio. Kami menari karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Kau sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Sio. Tunjuk kanan kirimu, katakan Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan ya saudara. Kami bersuka cita karena kami anak-anak kesayangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih sukacita lagi ya saudara. Mega Bekasi, come on. Sio. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Sio, Sio, Sio manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan. Sama-sama katakan Yesus. Yang bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Dengan segenap hatimu nyatakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidup dan karya tangan-Mu Tuhan, sungguh hati kami tersanjung. Ini pernyataan kami karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin Tuhan, ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Bawa kami lebih lagi mengenalmu, ajar kami lebih lagi mengenalmu ya Tuhan. Sama-sama Mega Bekasi. Dan ku Shikapapapapap, tiada yang lain, tiada. Ku ada untuk menjadi. Bebaskan rohmu menyembah Dia lebih lagi sama-sama gereja Tuhan. Dan ku Shikala papa. Oh, tiada kasih yang melebihi. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin Tuhan, ku kenal tiada kasih yang untuk menjadi penyembah. Lebih lagi sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu lebih dari apapun Tuhan, lebih dari siapapun. Hanya Kau Tuhan. Menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Engkau Tuhan, sore ini kami bawa pujian kami kepadamu, kami bawa penyembahan kami kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Kau permata hatiku Tuhan, Kau kekal
aku. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu. Kasih-Mu bagi kami. It's all about You, Jesus. It's all about You, Jesus. We come to worship You. Oh, Jesus. Mari angkat suara kita terus menyembah Dia, saudara. Percayalah dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan buat engkau. Percayalah dalam hadirat Tuhan ada kelegaan buat engkau, saudara. Kami terus menyembah-Mu, Tuhan. Kami terus memuji-muji kebesaran-Mu. Ini hati kami, Tuhan Yesus. Oh, Jesus. Biar kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam hadirat-Mu kami mau nyatakan, Tuhan, kami mau terus ikut kehendak-Mu dalam hidup kami. Syaralah Bapa. Shikaralah barala. Hiara Bapa. Mari terus, saudara, Dia hadir tengah-tengah kita. Jangan terburu-buru dalam hadirat-Nya. Terus sembah Dia, nikmati Dia, saudara. Angkat suaramu, pujianmu buat Tuhan. Katakan terima kasih, Tuhan. Bersyukur hidup kami di dalam-Mu. Kami anak-anak yang disayang oleh Engkau, Tuhan. Ya Bapa. Ya Papa. Terima kasih Tuhan. Oh, Shadala manana bo, yana bo. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus kau semakin bertambah. Ya, come on, mereka berkasih. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Lebih lagi saudara nyatakan, ku bawa Yesus makin bertambah, mengikuti Yesus. Terus mengiringmu, mengiring Yesus. Itu kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba
setia Tuhan. Amin. Kenang selalu anugerahnya sanggup jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Selain itu, dia juga menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberkati murid-muridnya. Dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita murid-muridnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Haleluya! Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 dan 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para murid, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi, tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki
agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tapi ternyata, supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi, kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2025. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Tapi justru di tahun yang seperti ini, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian jiwa. Tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan
Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan, untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri. Dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Kita harus memperhatikan tahun 2033. Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke sorga, juga peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi hari-hari ini banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini
adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari katakan bersama saya, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saya mau tanya saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan kedatangan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini. Kita harus seperti yang berdoa, dan tiap hari berdoa. Saya lakukan juga, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, katakan sekali lagi, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Mari berbahasa Arab. Oh, dia lala bara 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 bara. Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kurala bala 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 bala. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami yang merindukan kedatanganmu untuk kali yang kedua. Berkati anak-anakmu. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari-hari ini. Urapi kami, urapi kami. Curahkan pengurapan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat, kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan.
langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kemurahanmu, dan terima kasih atas segala kebaikanmu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, dan biarlah kiranya hamba-Mu ini boleh Kau pakai untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pembina Gembala kami, Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta para wakilnya, biarlah kiranya Engkau yang senantiasa memberikan visi misi amanat agung-Mu boleh dilaksanakan dengan baik melalui hamba-Mu dan melalui para wakil gembala-gembala yang lainnya, ya Tuhan. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Andi Markus beserta para wakil dan beserta para pelayan-Mu yang di tempat ini, biarlah kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, biarlah pelayanan mereka boleh menjadi saluran berkat. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, biarlah kiranya diberkatilah bangsa kami, dan kiranya Engkau memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, baik udaranya, baik atmosfernya, kekayaan hasil bumi. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, ya Tuhan, dan kiranya Engkau juga memberkati kota kami, Bekasi, tempat kami tinggal. Biarlah kiranya Engkau memberkati segala airnya, udaranya, dan atmosfernya, dan kami yang tinggal di sini boleh menjadi berkat bagi kami semua, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebelum kita mengakhiri doa kita pada hari ini, kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.